Oke, jadi kita akan lanjutkan yang kita berhenti di minggu lalu di paragraf ini. Kita mungkin bisa ulang sedikit, lalu kita akan lanjut karena ternyata minggu lalu itu ada satu judul yang keskip yang kita belum baca. Jadi setelah kita selesai ini, baru kita akan balik lagi ke judul itu. Oke. Di sini dibilang Kristus telah memberikan dalam hidupnya pelajaran tentang keramahan ketika dikelilingi oleh banyak orang yang lapar di tepi laut. Dia tidak mengirim mereka yang belum disegarkan ke rumah mereka. Dia berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Matius 14 ayat 16. Dan dengan tindakan kekuatan kreatif, dia menyediakan makanan yang cukup untuk memuaskan kebutuhan mereka. Namun betapa sederhananya makanan yang dia disediakan. Tidak ada kemewahan. Dia yang memiliki semua sumber daya surga, atas perintahnya dapat menyebarkan jamuan yang kaya bagi orang-orang. Tetapi dia hanya menyediakan yang akan mencukupi kebutuhan mereka, yaitu makanan sehari-hari para nelayan di sekitar laut. Oke. Jadi, kita review sedikit dari sahabat lalu, itu kita belajar tentang makanan yang sederhana dan juga di mana Tuhan Yesus itu lebih mementingkan untuk murid-muridnya atau pengikutnya itu mendapat makanan surgawi daripada makanan duniawi. Jadi, saat Tuhan Yesus pun berkumpul dengan orang-orang lain yang harus diberikan makanan, makanan di sini yang lebih ditekankan oleh Tuhan Yesus itu adalah makanan surgawi, di mana mereka harus disegarkan atau dikenyangkan dulu dengan makanan surgawi, baru bisa dipenuhi dengan kebutuhan duniawinya. Dan kita juga belajar tentang makanan yang sederhana yang bisa dibawa ke dalam camp meeting atau ke dalam pertemuan, di mana makanan itu tidak boleh atau harus dihindarkan dari makanan-makanan yang berat atau yang merangsang, sehingga pikiran dari orang-orang yang mengikuti pertemuan itu lebih difokuskan kepada pelajaran atau firman selama camp meeting tersebut gitu, daripada makanan yang disediakan di camp meetingnya. Lalu kita juga belajar tentang piknik, di mana mahasiswa juga menganjurkan bahwa dari segala kesibukan yang kita jalankan dalam 6 hari bekerja, kita juga dianjurkan untuk mengambil beberapa hari ke dalam pedesaan atau ke country living untuk bisa refresh lagi pikiran kita gitu, dan itu yang dianjurkan oleh Mrs. White gitu. Lalu kita sampai di situ dan kita akan lanjutkan pelajarannya di Sabat hari ini. Seperti biasa kita akan giliran bacanya ganti-gantian, dan juga silahkan kasih pertanyaan atau ada yang mau kasih tambahan untuk di kutipan tersebut, langsung di unmute aja. Oke, untuk paragraf yang pertama, Gita boleh baca, Git? Iya, boleh. Jika manusia saat ini sederhana dalam kebiasaan mereka, hidup selaras dengan hukum alam, akan ada persediaan yang berlimpah untuk semua kebutuhan keluarga manusia. Akan ada lebih sedikit keinginan hayalan dan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan cara Tuhan. Kristus tidak berusaha menarik manusia kepadanya dengan memuaskan keinginan akan kemewahan. Makanan sederhana yang dia sediakan adalah jaminan tidak hanya akan kuasanya, tetapi juga kasihnya, tentang kepeduliannya yang lembut bagi mereka dalam kebutuhan hidup bersama. Ya, jadi di kutipan ini sudah jelas dibilang kalau jika manusia itu sederhana dalam kebiasaan mereka dan juga dengan hukum alam, yaitu kita tahu kan hukum kesehatan, dibilang akan ada persediaan yang berlimpah untuk semua kebutuhan keluarga manusia.
akan ada lebih sedikit keinginan hayalan dan lebih banyak kesempatan untuk bekerja dengan cara Tuhan. Ya, jadi ada juga kan di kutipan dibilang kalau misalnya makanan kita sederhana dalam pelayanan kepada Tuhan juga kita layak gitu, kita bisa melakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Kalau nggak salah yang di chapter bab ini ya, sebelum chapter ini dibilang kalau misalnya kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, makanan kita juga harus dilihat dulu gitu, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah sederhana sesuai dengan hukum kesehatan atau tidak. Karena dengan apa yang kita makan itu sangat pengaruh dengan pekerjaan pelayanan kita. Dan di sini juga dibilang makanan sederhana yang Tuhan sediakan itu adalah jaminan, bukan hanya kuasanya tetapi juga kasih Tuhan tentang kepeduliannya yang lembut bagi mereka dalam kebutuhan hidup bersama. Iya kan, kalau misalnya kita ikut cara Tuhan, ikut makanan sederhana, makanan sehat yang Tuhan anjurkan, itu adalah jaminan dan juga bukti kasih Tuhan gitu, karena itu kan bukan untuk siapa-siapa gitu, Tuhan kasih kan memang untuk kita supaya kita bisa sehat kan, yang di ayat juga dibilang bisa sehat sebelum Tuhan Yesus datang kan, karena kan kalau langgar hukum kesehatan ini kan berdosa kan, dan kalau kita berdosa gak bisa disil. Jadi memang ini semua Tuhan kasih bukan jadi beban, tapi istilahnya kita bisa lihat Tuhan punya kasih dari hukum-hukum Tuhan yang Tuhan kasih, terutama juga dalam hukum kesehatan. Mungkin itu Tan. Thank you, Kit. Jadi ini masih lanjutan dari kutipan yang sebelumnya juga gitu, dimana ya Tuhan Yesus lah yang menyediakan makanan sederhana itu kepada, dibilang jika manusia saat ini sederhana dalam kebiasaan mereka, hidup selaras dengan hukum alam, akan ada persediaan yang berlimpah untuk semua kebutuhan keluarga manusia. Ya, jadi kalau semua orang di dalam dunia ini, jadi di dalam paragraf ini kasih tahu kalau semua orang di dalam dunia ini makannya yang sederhana aja, ya banyak berarti persediaannya gitu dalam dunia ini ya kan, maksudnya dari segi alamnya dan juga dari segi tumbuhannya banyak yang bisa mencukupi semua kebutuhan makanan dari seluruh umat-umat di dunia ini gitu. Oke, kita akan lanjut ke kutipan yang berikutnya. Tania. Ya, silakan Antisus. Saya mau bertanya. Ini sederhana seperti apa ya? Sedangkan mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa menjangkau makanan seperti chia seed, flaxseed, kacang almond. Jadi apakah ada solusinya gitu? Karena kan kebutuhan omega 3 rata-rata di situ. Oke, jadi yaitu dengan kata sederhana itu memang dari pertama kali kita baca buku Counsels and Diets and Food ini udah maksudnya banyak pertanyaan juga dari yang lainnya tentang sederhana itu. Maksudnya sesuai kan selalu bilang dengan kata sederhana kan, jadi sederhana yang dimaksud itu sesuatu itu adalah ya yang dikasih tahu adalah kembali lagi ke original diet gitu, Antisus. Jadi maksudnya di chapter yang ajarkan atau dikasih tahu, dituliskan tentang makanan original yang sesungguhnya. Nah, kalau kita mau bandingkan maksudnya pola makan yang non vegan atau yang bukan vegan itu maksudnya itu dikelompokkan dalam makanan yang tidak sederhana kan. Nah, kalau ini konteksnya untuk ke orang dunia, berarti panggilannya adalah untuk menjadi orang-orang yang makannya sayur, buah, dan biji-bijian gitu. Tapi kalau konteksnya dia orang yang sudah vegan, ya berarti makanan yang sederhana itu adalah ya makanan yang menggunakan bumbu yang secukupnya gitu. Karena kita juga baca dari
chapter-chapter sebelumnya, dalam konteks Mrs. White itu dikasih tahu sederhana dalam seperti itu gitu. Maksudnya sederhananya adalah tidak berlebihan, misalnya yang kita udah tahu semua, hanya menyediakan 3 atau 4 macam di dalam meja makan. Nah, tapi itu jadi konteksnya kalau ke orang dunia atau ke orang yang udah vegan. Nah, tapi kalau tentang kacang-kacangan atau suplemen dari ya bisa yang kita sebut dengan protein atau omega 3. Nah, hari ini sih kita akan bahas sedikit juga tentang protein sih. Aku ada mau share sedikit juga tentang apa sih suplemen yang maksudnya kita bisa dapat protein itu dari mana aja. Nah, terus kalau tentang omega 3 itu kan bukan kebutuhan yang harus kita makan daily gitu, yang harus kita makan setiap hari. Lebih penting kan kayak karbohidratnya atau proteinnya atau lemaknya yang kita bisa dapat gitu. Jadi kalau mau ngomong tentang omega 3 juga itu memang dari ya yang kita tahu dari lahir kan udah harus bisa dicukupi dengan air susu ibu. Nah, tapi kalau sudah dewasa pun ya itu ada di alpukat, ada di kacang-kacangan, dan kalaupun tidak afford atau tidak bisa untuk membeli chia seed, flax seed, atau yang seperti itu, omega 3 masih terdapat di buah-buahan gitu, Antisus. Jadi kita hari ini akan belajar sih tentang protein itu, di mana salah satu yang menjadi isu ya atau masalah dari orang-orang dunia yang suka bilang, oh mereka makannya terlalu sederhana nih yang orang vegan. Saking sederhananya tidak mencukupi protein, tidak mencukupi omega 3 misalnya. Nah, itu hari ini kita akan bahas sedikit sih tentang itu gitu. Apakah menjawab kira-kira Antisus? Oke, thank you Tania. Iya. Ada lagi yang mau kasih pertanyaan atau tambahan? Oh ya, omega 3 juga ada di rumput laut sih, Antisus. Jadi bisa dikonsumsi juga dari situ. Ada lagi yang mau kasih pertanyaan atau tambahan? Cuman yang masih saya ini, kalau soal kayak rumput laut kayak begitu gitu kan masih gimana ya, kayak misalnya orang awam masih kurang ini ya, karena saya pernah ketemu orang juga dia bilang ini sulit gitu bagi saya kayak makan makanan seperti ini gitu, karena kalau untuk sedangkan saya di desa gitu kayak orang-orang kampung apa bagaimana, jadi mau menjelaskan tentang nutrisinya juga bingung ya. Nah, kalau jadi gini, di masing-masing desa atau masing-masing daerah gitu, Tuhan kan sediakan kebutuhannya gitu ya. Misalnya di bagian Indonesia Timur, itu yang paling terkenal kacang-kacangannya itu justru lebih terkenal kenari daripada misalnya almond lah atau kacang mete lah yang mahal gitu ya di daerah Manado ataupun bagian yang lainnya. Cuman di sana kan kenari banyak gitu di daerah Manado contohnya nih ya. Jadi suplemen yang tidak ada di satu daerah itu bisa aja ada di daerah itu gitu. Jadi nggak perlu istilahnya nggak perlu harus ada semua ininya, semua kebutuhannya gitu. Misalnya kayak chia seed atau apa atau rumput laut yang gitu. Maksudnya disesuaikan dengan keadaan di daerah itu juga sih, Antisus. Misalnya ada di sana lebih banyak kenari atau lebih banyak kacang merah, lebih banyak edamame gitu. Nah, itu hal-hal yang juga sudah mencukupi kebutuhan dari makanan sederhana itu. Gitu. Ya, oke. Cuman kalau daerah Jawa kenari agak susah sih. Oh iya. Iya, tapi memang edamame suka ada sih di pasar. Oke, thank you. Ya, kalau mungkin kacang merah sih masih Iya. kacang merah sih ada sih. Iya, jadi ya seperti itu sih kalau kita mau membahas tentang kebutuhan-kebutuhan yang ya masih digolongkan dalam kondisi yang sederhana, tapi juga mencukupi kebutuhan nutrisi
kita gitu. Jadi ya lah yang harus dipelajari, maksudnya dalam setiap daerah pasti ada sih yang kalau gitu Antisus boleh baca nanti. Ya. Pria dan wanita yang mengaku sebagai pengikut Kristus sering menjadi budak mode dan nafsu makan yang rakus. Persiapan untuk pertemuan yang modis. Waktu dan tenaga yang harus digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi dan lebih mulia dihabiskan untuk memasak berbagai hidangan yang tidak sehat. Karena mode, banyak orang yang miskin dan bergantung pada pekerjaan sehari-hari mereka akan menghabiskan biaya untuk menyiapkan berbagai jenis kue yang kaya rasa, pengawet, pai, dan berbagai makanan modis untuk pengunjung yang hanya melukai mereka yang memakannya. Ketika pada saat yang sama, mereka membutuhkan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli pakaian untuk diri mereka sendiri dan anak-anak. Waktu yang dihabiskan dalam memasak makanan untuk memuaskan rasa dengan mengorbankan perut harus dicurahkan untuk ajaran moral dan agama anak-anak mereka. Ini nasihat yang sangat baik bagi kita semua, bahwa memang keinginan-keinginan terutama adalah keinginan ya selera. Ketika kita diperbudak oleh selera, pastinya kita ingin hidangan itu untuk memuaskan selera. Waktu yang harus kita perhatikan bukan untuk lebih lama di dapur dan biaya habis di situ, dan juga tentang pakaian juga di sini ada disinggung sedikit sejumlah uang yang dikeluarkan. Jadi nasihat ini sangat bagus ya, yang terdapat di Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan dan jika engkau minum dan jika engkau melakukan segala sesuatu, baiklah semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita harus lebih berhati-hati dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai waktu yang Tuhan berikan itu hanya untuk memuaskan selera atau keinginan-keinginan lainnya. Oke, thank you Antisus. Jadi ini yang kayak kita juga sudah bahas di sahabat lalu, ya semua yang kita lakukan dalam hal berpakaian, hal makanan dan minuman yang tadi Antisus juga bilang, itu lakukanlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu yang dibilang juga di sini, waktu dan tenaga yang harus digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi gitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Paragraf yang berikutnya. Apakah Kak Roy bisa baca, Kak Roy? Oke. Ya, silakan Kak. Kunjungan yang modis dibuat sebagai acara kerakusan. Makanan dan minuman yang menyakitkan dikonsumsi sedemikian rupa sehingga sangat membebani organ pencernaan. Kekuatan vital dipanggil ke dalam tindakan yang tidak perlu dalam pembuangannya, yang menghasilkan kelelahan dan sangat mengganggu sirkulasi darah. Dan akibatnya, kekurangan energi vital dirasakan di seluruh sistem. Berkat yang mungkin timbul dari kunjungan sosial seringkali hilang karena penghibur Anda, alih-alih diuntungkan oleh percakapan Anda, malah bekerja keras di atas kompor, menyiapkan berbagai hidangan untuk Anda nikmati.
Pria dan wanita Kristen hendaknya tidak pernah membiarkan pengaruh mereka mengikuti haluan seperti itu dengan memakan makanan yang disiapkan dengan demikian. Biarkan mereka memahami bahwa tujuan Anda mengunjungi mereka bukanlah untuk memanjakan selera, tetapi bahwa pergaulan Anda bersama dan pertukaran pikiran dan perasaan dapat menjadi berkat bersama. Percakapan haruslah tentang karakter yang ditinggikan dan memuliakan yang kemudian dapat dipanggil untuk dikenang dengan perasaan paling senang. Silakan Kak Roy. Ya, jadi keramah tamahan itu perlu ya, seperti Abraham dalam dia punya keramah tamahan, dia tidak sadar dia sudah menjamu malaikat Tuhan, bahkan juga Tuhan Yesus ya, kalau tidak salah ya. Tetapi di sini konteks keramah tamahan itu jangan sampai menjadi beban bagi orang yang akan menerima kunjungan, sehingga harus bekerja keras, repot ya, jadi repot untuk menyiapkan makanan yang tidak simple dan yang tidak simple lah, yang makan waktu dan ini ya. Jadi kalaupun baik kita yang mengunjungi, ada baiknya kita kasih tahu, nggak usah repot-repot ya, atau mungkin kita juga bisa bawa bekal sendiri. Ini pelajaran juga ya. Intinya kita sampaikan, nggak perlu repot, sehingga kalau ini sudah jadi kebiasaan, yang dikunjungi juga sudah tahu, sudah jadi bahwa oh ya tidak perlu terlalu repot, cukup siapkan yang sederhana saja. Jadi berkat orang yang dikunjungi itu bisa mendapatkan kekuatan daripada percakapan yang dilakukan, percakapan yang suci ya, yang membangun iman itu. Nah, kalau kalau sebaliknya, maka itu pemanjaan selera akan terjadi, jadi kebiasaan keramah tamahan tetapi memanjakan selera, dan juga ketidaksimpelan atau ya keruwetan, kerepotan akan terjadi, sehingga harus repot, dan juga makanan atau intinya pada ujung-ujungnya tidak membangun iman daripada kedua belah pihak. Padahal dikatakan segala sesuatu tanpa iman itu adalah dosa kan, artinya itu membuang waktu sia-sia, membuang uang sia-sia, dan tenaga sia-sia. Itu mungkin dari yang bisa saya lihat, mungkin ada juga yang lain. Terima kasih. Mungkin ini juga bisa dikoneksikan dengan tradisi gak Kak? Jadi misalnya kayak kalau di Indonesia kan banyak nih, misalnya kayak kalau di daerah Jawa lah yang mayoritasnya merayakan Lebaran misalnya. Nah kan kalau Lebaran itu di sini tradisinya kunjungi ke setiap rumah-rumah dari keluarga mereka, dan juga memang di hari itu benar-benar disediakan semua makanan gitu. Jadi kalau pergi ke masing-masing dari rumah keluarga itu sudah disediakan dengan dengan hidangan yang seperti itu, yang banyak sekali gitu. Dan itu ya konteksnya sih dalam tradisi tersebut gitu. Tapi ya di sini juga dibilang kalau bertamu ya, berarti kalau bertamu itu di mana kalau ya kita harus membawa kesederhanaan itu juga, berarti misalnya bertamunya bukan di jam makan, berarti ya kita harus bilang juga kalau ini belum jam makan kita gitu kan. Karena ya itu sih yang maksudnya pengalaman dari sendiri juga, bahwa kalau kita ke rumah orang lain dan disediakan makanan, di situ juga yang kita harus bilang bahwa ini belum jam makan kita, jadi lebih baik disediakan kayak minuman air mineral atau apalah yang supaya menghormati mereka juga, tapi tidak melukai perasaannya juga gitu. Jadi
itu makanan dan minuman yang menyakitkan dikonsumsi sedemikian sehingga sangat membebani organ pencernaan gitu kan. Kalau dalam satu hari Lebaran itu pergi ke beberapa tempat aja itu sudah makan terus itu sangat membebani organ pencernaan kan. Dan ya itulah yang biasanya dilakukan kalau di daerah Jawa sini atau dimanapun itu juga yang merayakan Lebaran atau Chinese New Year atau tahun baru pun pergi ke tempat rumah-rumah saudara di satu hari yang isinya makan semua gitu. Jadi ya itulah yang kita bisa dapat dari sini. Dan di sini juga dibilang biarkan mereka memahami bahwa tujuan Anda mengunjungi mereka bukanlah untuk memanjakan selera, tapi bahwa pergaulan Anda bersama dan pertukaran pikiran dan perasaan dapat menjadi berkat bersama gitu. Kalau berkunjungnya ke saudara seiman itu lebih maksudnya apa ya, pasti akan membawa percakapan yang lebih tinggi kan, yang tentang karakter yang lebih tinggi kan, yang memuliakan, dan kemudian dapat dipanggil untuk dikenang dengan perasaan paling senang. Oke deh, kita akan lanjut lagi ke kutipan yang berikutnya. Halo, C. Ya, silakan Kak Iya. Roy. Oke, ini kita cuma lihat ada yang penting ini yang mengenai kekuatan vital ini. Jadi kekuatan vital ini ternyata akan terserap kalau kita makan makanan yang lebih susah dicerna ya. Yang makanan yang sama juga dengan makan yang dingin gitu kan? Ya kan? Iya. Iya. Karena dia mau kasih hangat itu makanan supaya cocok untuk dicerna di lambung, di usus, itu perlu kekuatan vital. Dan ternyata juga dalam makanan-makanan minuman yang membebani organ pencernaan akan menarik juga kekuatan vital. Dan kita tahu kalau pernah ya kita ajarin ya pelajaran itu ya mengenai kekuatan vital itu yang vital power itu istilahnya kayak setiap orang yang dilahirkan dia sudah punya kekuatan vital kan, tapi kalau pakainya boros akan mempengaruhi juga dia punya panjang usia kan, itu kalau nggak salah juga ya. Iya. Ini mungkin cuma itu yang kita belajar di tadi yang kita belajar di Bebas tadi di harian itu Kak Roy. Iya. Waktu beberapa bulan yang lalu. Iya. Tania yang bawain ya. Iya. Oke ya. Jadi maksudnya diingatkan lagi kalau makanan yang yang tidak baik untuk pencernaan itu juga ternyata menyerap tenaga vital dari tubuh kita. Ya, oke, thank you. Iya betul. Jadi tentang kekuatan vital dalam tubuh kita gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke dalam paragraf yang berikutnya. Sister Wanda boleh baca? Boleh. Ya, silakan sis. Mereka yang menjamu pengunjung hendaknya mendapatkan makanan sehat dan bergizi dari buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Disiapkan dengan cara yang sederhana dan enak. Memasak seperti itu hanya membutuhkan sedikit tenaga atau biaya ekstra dan dikonsumsi dalam jumlah sedang, tidak akan melukai siapapun. Jika orang dunia memilih untuk mengorbankan waktu, uang, dan kesehatan untuk memuaskan nafsu makan, biarkan mereka melakukannya dan membayar hukuman atas pelanggaran hukum kesehatan. Tetapi orang Kristen harus mengambil posisi mereka sehubungan dengan hal-hal ini dan menggunakan pengaruhnya ke arah yang benar. Mereka dapat berbuat banyak dalam mereformasi kebiasaan yang modis, merusak kesehatan dan jiwa ini. Jadi kita lihat sampai di sini setiap aspek kehidupan itu dalam hal ini, dalam soal makan, semua dikasih ini ya petunjuk ya, bahkan sampai untuk menjamu tamu saja
kita dikasih informasi bahwa kita harus menjamu mereka dengan makanan sehat dan bergizi ya. Jadi kita nggak boleh, karena tamu itu bukan vegetarian, jadi kita kasih mereka makanan yang mereka makan. Kan kita juga kan toh kita nggak makan gitu kan. Tapi kita justru di sini harus kasih mereka makanan yang sehat, bergizi, dari buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran yang disiapkan dengan cara yang sederhana dan enak. Justru kalau kita lihat kan pekabaran malaikat ketiga kan, kalau dari kesehatan kan tangan kanan kan, dan sama seperti ini. Ini sebenarnya seperti dengan kita menjamu ini sudah termasuk dari yang sudah termasuk tangan kanan kan, untuk masuk ke mereka juga kan. Iya, dengan begini mereka bisa tanya-tanya kenapa makanannya seperti ini, dan hal yang simple tapi sangat simple, sederhana tapi sangat mengena. Apalagi kita secara pribadi ya, kalau bertemu dengan orang-orang, sebagian besar mereka, apalagi yang ibu-ibu, bapak-bapak, mereka sudah lebih ke concern dengan makanan-makanan yang sehat. Jadi kalau mau dipikir mereka bukan Advent juga, tapi kalau ketemu mereka sudah, oh ya, saya sudah pola makan saya sudah seperti ini begitu. Jadi lebih, kalau sekarang ya dibandingkan dulu, kalau sekarang orang-orang lebih sangat memperhatikan kesehatan ya, orang-orang semua. Jadi pas kalau kita dapat juga tentang ini, diingatkan juga kalau ada tamu yang datang, hendaklah kita menjamu mereka juga dengan hal-hal yang sehat. Jadi bukan hanya kita saja yang hidup sehat, atau karena mereka masih mengkonsumsi yang tidak sehat, terus kita entertain mereka kan dengan mereka punya pola makan. Tapi kita harus tetap layani mereka dengan makanan yang sehat. Dan kita lihat di sini kontras dengan orang-orang yang kalau mereka yang punya banyak uang, yang belum bisa dibilang mereka kan belum tahu tentang kesehatan ya. Mereka dibilang di sini mereka memilih mengorbankan waktu, uang, dan kesehatan untuk memuaskan nafsu makan mereka. Jadi kita ingat dulu kalau waktu di Jakarta ada pergi ke tempat-tempat ibadah di ibadah di suatu tempat, ya di saudara juga. Wah, kalau tamu datang mereka, makanan paling enak-enak semua ya. Pasti kita sudah mengalami itu kan. Jadi yang terbaik yang mereka rasa itu yang paling terbaik untuk mereka mau kasih jamu itu tamu begitu. Dan sebanyak mungkin, yang kalau bisa semua tamu itu sampai kenyang dan sampai pokoknya begitulah. Dan dibilang di sini biarkan mereka melakukannya dan membayar hukuman atas pelanggaran hukum tersebut. Dan memang banyak kalau setelah acara begini, tidak heran kalau setelah itu si A sakit, si B sakit ini, sakit itu. Jadi mengerikan sekali ya kalau mau ingat masa-masa itu ya, dan sedih sekali kalau apalagi mereka yang suka berpesta-pesta begitu. Ya itulah yang akibat dari mereka entertain mereka punya makan yang tidak sehat ini. Jadi ini poin yang bagus sekali untuk kita diingatkan kembali kalau kita misalkan ada tamu dan mereka harus makan dengan kita, hendaklah kita jamu mereka dengan makanan yang sehat. Thank you, sis. Oke, thank you, sister. Jadi ya yang Mrs. White bilang di sini petunjuk-petunjuknya itu sampai cara bertamu juga itu dibilang gitu, maksudnya makanan-makanan yang harus disediakan, dan juga makanan sehat bergizi yang di sini konteksnya juga dibilang untuk membawa ke dalam hal-hal yang lebih yang lebih
surgawi gitu kan. Maksudnya saat bertamu pun harus bukan karena makanannya yang ditunggu, tapi karena untuk bersilaturahmi kalau di sini ngomongnya, untuk berkunjung lah gitu ke sesama saudara seiman ataupun ya teman-teman dan yang lainnya gitu. Oke. Kita akan lanjut lagi ke dalam paragraf yang berikutnya. Apakah Kak Lali bisa baca, Kak? Oke, Dan. Silakan. Beberapa rumah tangga menjalankan meja keluarga untuk memberikan hiburan yang mahal bagi para pengunjung atau tamu. Ini tidak bijaksana. Dalam hiburan, para tamu harus ada kesederhanaan yang lebih besar. Biarlah kebutuhan keluarga menjadi perhatian pertama. Ekonomi yang tidak bijaksana dan adat istiadat bukan sering menghalangi penerapan keramahan di tempat yang dibutuhkan dan akan menjadi berkat. Persediaan makanan yang teratur untuk meja kita harus sedemikian rupa sehingga tamu yang tidak terduga dapat disambut tanpa membebani ibu rumah tangga untuk membuat persiapan ekstra. Ya, ini ya kebanyakan kan di khususnya Indonesia juga suka, ini adat istiadat ya, kalau ada tamu pasti kita mau bikin yang terbaik untuk mereka kan. Kadang-kadang jadi uang simpanan yang untuk kebutuhan, ada kebutuhan apa, tapi karena ada tamu kita sudah pakai itu untuk melayani mereka kan. Jadi ini ekonomi yang tidak bijaksana, ini unwise ekonomi, dan adat istiadat yang artifisial ya dia bilang sini, yang cuma di buatan sering would be blessed. Justru ini akan menjadi, kalau kita salah bikin, justru tidak akan menjadi berkat ya kalau sini. Jadi kebutuhan keluarga yang kita sudah rencanakan biarlah menjadi perhatian utama ya. Jadi gimana dia punya maksud. Jadi harus kalau mau sambut tamu sederhana aja ya, apa yang ada, nggak usah yang kalau kita tidak mampu kita paksakan sehingga hal-hal yang pokok tidak kita abaikan ya. Ya mungkin itu ya punya inti di Sintan. Iya, jadi persediaan makanan yang teratur untuk meja kita harus demikian rupa sehingga tamu yang tidak terduga dapat disambut tanpa membebani ibu rumah tangga untuk membuat persiapan ekstra. Jadi ya itu poinnya ya Kak, yang dari sini tentang, maksudnya kalau kita menyediakan makanan juga itu kan ekonomi kita gitu, maksudnya seberapa mampu kita bisa menyediakan makanan itu tergantung uang yang kita punya juga kan untuk bisa menyediakan makanan di meja itu gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. C. Ya, silakan Kak Roy. Ini pendek saja. Ada malah di satu daerah tertentu, di beberapa daerah lah ya. Di sinilah di daerah Minahasa, kalau acara keramat tamahan gitu ya, kayak pengucapan syukur atau iya gitu, itu sampai harus jual kafling gitu. Jadi kalau lagi acara pengucapan syukur, jadi kan orang datang gitu kan, ke siapa saja datang bisa makan gratis gitu. Itu banyak yang, bukan banyak, ada yang akan jual tanah kafling dengan harga murah karena untuk mau prepare itu gitu. Nah, ya ini contoh juga simple yang ketidaksimpelan. Contoh sederhana mengenai ketidaksimpelan bahwa sangat merepotkan dan bahkan sampai nggak ekonomis. Tadi kan Tania sempat bilang mengenai keuangan itu ya. Ya itu aja ya. Thank you. Iya, jadi saking mau menyediakan makanan yang begitu banyak ya Mas Kak Roy ya.
sampai Iya. maksudnya mengorbankan sesuatu gitu. Tapi tadi itu kan memang berhubungan tradisi ya. Heeh. Kalau memang tradisi itu kita ada yang baik, ada yang apa namanya yang setelah di compare dengan kebenaran tidak baik ya. Kalau yang contoh yang tradisi yang baik itu contoh di daerah mana itu kalau ada kan kolam ya, kolam ikan alam gitu ya, atau daerah rawa yang banyak ikannya, daerah eh, sungai gitu, yang kolam lah, kolam besar. Saya pernah nonton. Kalau orang habis penduduk di situ, kalau habis tangkap ikan di titik itu, di spot situ, dia harus tanam sesuatu di situ dan orang nggak boleh tangkap ikan lagi di situ sampai yang tancap itu dia keluarin lagi misalnya setelah 2 minggu atau 1 bulan dia cabut itu. Nah itu contoh budaya tapi bagus karena tapi ini budaya ya, budaya primitif dari dulu itu kita itu. Jadi orang yang jadi akhirnya kan di situ terjaga ya dia punya apa namanya dia punya ikan kan nggak dia punya ikan nggak cepat habis gitu karena orang harus ambil tempat lain. Nah itu contoh budaya juga tapi apa namanya yang masih baik lah gitu. Ya, thank you. Mungkin ini sudah agak jauh dari jalur ya. Terima kasih. Iya Kak Ron. Oke, jadi kita lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. Apakah Uncle Dolphin bisa baca? Oke, mungkin belum available. Auntie Erli, boleh baca Auntie? Oke, Tanya. Iya. Oke, kita harus terus-menerus bermeditasi atas kata itu. Kata yang mana ini? Memakannya, mencernanya, dan dengan latihan mengasimilasinya, sehingga ia dibawa ke dalam arus kehidupan. Dia yang memberi makan Kristus setiap hari. Siapa dia? Dia yang memberi makan Kristus setiap hari. Dengan teladannya akan mengajar orang lain untuk lebih sedikit memikirkan apa yang mereka makan dan untuk merasakan kecemasan yang jauh lebih besar atas makanan yang mereka berikan kepada jiwa. Puasa yang benar yang harus direkomendasikan untuk semua adalah pantang dari setiap jenis makanan yang merangsang dan penggunaan yang tepat dari makanan yang sehat dan sederhana yang telah Tuhan sediakan secara melimpah. Manusia tidak perlu terlalu memikirkan apa yang akan mereka makan dan minum, tentang makanan sementara, dan lebih banyak lagi tentang makanan dari surga yang akan memberi nada dan vitalitas pada seluruh pengalaman rohani. Di sini nggak ngerti banget, cuman yang saya dapat ambil adalah Tuhan sudah sediakan makanan yang sederhana dan sehat. Itu yang saya tahu sih makanan raw gitu ya, buah-buahan yang Tuhan sudah sediakan. Sebenarnya memang melimpah, memang banyak. Dan jangan makanan yang merangsang, yang apalagi kalau dimasak-masak gitu ya. Masakan sederhana itu juga bagus kan. Dan penggunaan tepat dari makanan yang sehat dan sederhana itu, ya itu tadi yang udah dibilangin, yang sayur-sayur kalau ada salad-salad seperti di sini ya, atau cuman yang nggak bisa cuman rebus-rebus atau rebus aja kayak bitter melon apa pare, kata orang pahit tapi makan begitu aja enak, nggak pahit.
Saya ada beli pare, Iya. cuman dicuci, hanya makan gitu aja, nggak pakai dressing, nggak pakai apa gitu aja. Rasanya sedap, manis dianya, nggak pahit. Nah itu mungkin yang dimaksudkan ya. Dan apalagi katanya makanan dari surga. Makanan dari surga ini apa itu firman Tuhan kali ya. Dan kalau yang tadi yang udah di apa sebelum-sebelumnya, karena yang sebelum-sebelumnya saya nggak ngerti apa itu maksudnya, dan itulah yang saya hanya dapat, yang saya mengerti. Thank you. Jadi yang kalau di paragraf yang pertama itu lebih membahas tentang, kan kita udah bahas terus tentang makanan sederhana nih dari sebelumnya kan nanti. Nah ini dikasih tahu dari judulnya itu untuk think less about temporal food. Jadi maksudnya kita lebih baik memikirkan hal-hal yang ini kan berarti hal-hal yang kekal gitu. Nah makanya di sini dibilang untuk memikirkan lebih sedikit lagi gitu tentang kayak makanan, tentang mencernanya juga. Jadi karena tadi juga bahas tentang kalau bertamu itu lebih baik makanan sederhana yang disediakan atau kita juga memintanya makanan yang sederhana. Nah ini disambunglah ke judul yang berikutnya ini bahwa Miss White bilang harus memikirkan lebih sedikit tentang makanan yang bersifat sementara gitu. Nah terus di paragraf yang kedua juga dibilang bahwa puasa yang benar yang harus direkomendasikan untuk semua adalah pantang dari setiap jenis makanan yang merangsang. Nah ini kan juga kita udah bahas dari setiap pertemuan juga, dari setiap pertemuan juga bahwa kita harus setiap makanan yang merangsang itu harus kita pantang gitu, dan lebih tepatnya adalah untuk makan yang sehat dan sederhana yang Tuhan sudah sediakan secara melimpah gitu. Nah jadi itulah hal-hal yang Mrs. White kasih saran terus dari beberapa pertemuan, dan selama kita baca buku ini juga selalu ditekankan akan hal-hal yang lebih tinggi gitu. Jadi untuk mencerna dan untuk makan makanan yang kita menjadi asupan setiap hari itu adalah makanan yang menjadi kebutuhan untuk di hari itu dan untuk kekuatan kita saja gitu, bukan untuk hal yang kekal yang kita pikirkan tentang hanya makanan itu saja gitu maksudnya. Itu yang lebih ditekankan di paragraf yang tadi sih. Oke. Untuk yang berikutnya, Gita boleh baca? Boleh saya tambah sedikit? Boleh, antusias. Makanan surga. Kan di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Bapa. Iya. Yang artinya mungkin ada salah pengertian kadang-kadang bahwa manusia nggak membutuhkan makanan tapi firman, nggak perlu makan tapi melalui firman gitu ya bisa hidup. Nah sebenarnya bukan itu pengertiannya, bahwa ketika kita ada keinginan atau selera, jadi kita harus dialihkan dengan firman yang terang yang telah pernah kita terima gitu. Bahwa oh ya, kita diingatkan kembali bahwa makanan-makanan perangsang ini gitu. Nah, itu kan firman. Jadi bukan berarti manusia itu nggak butuh makan, butuh firman aja bisa hidup gitu. Kadang pengertiannya berbeda. Jadi yang artinya yang kita yang sudah belajar harus memikirkan kembali, mengingat kembali apa yang pernah firman yang kita terima. Iya, Anti. Jadi di sini walaupun Mrs. White bilang seperti itu, tapi maksudnya bukan hanya dengan belajar firman aja kita nggak perlu makan lagi kan, tapi yang dibilang adalah untuk jangan sampai makan itu menjadi prioritas pertama kita gitu. Di sini yang dibilang bahwa itu kita makan itu menjadi hal yang cukup saja, lalu setelah itu kita memikirkan akan makanan yang kekal justru gitu.
Oke. Paragraf yang berikutnya Antisius boleh baca. Haruskah kita berpakaian polos, pakaian sederhana, tanpa mengacu pada mode? Haruskah meja kita setiap saat ditata dengan makanan yang sederhana dan sehat? Menghindari semua kemewahan seandainya rumah kita dibangun dengan menjadi sederhana dan dilengkapi dengan cara yang sama, itu akan menunjukkan kuasa pengudusan dari kebenaran dan akan memiliki pengaruh yang jelas kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi sementara kita menyesuaikan diri dengan dunia dalam hal-hal ini, dalam beberapa kasus, tampaknya berusaha untuk lebih unggul dari orang-orang duniawi dalam pengaturan yang fantastis. Pemberitaan kebenaran hanya akan berdampak sedikit atau tidak sama sekali. Siapa yang akan mempercayai kebenaran hikmat untuk saat ini? Ketika mereka yang sudah mengaku percaya itu bertentangan dengan iman mereka, dengan perbuatan mereka, bukan Tuhan yang menutup jendela surga bagi kita, tetapi ini adalah kesesuaian kita sendiri dengan adat istiadat dan praktis dunia. Jadi haruskah kita berpakaian polos, pakaian sederhana tanpa mengacu pada mode? Tentang berpakaian ada, tapi saya lupa kutipannya di mana, bahwa berpakaian itu yang di situ kan Nyonya White ada tulisan tentang mahal ya, berpakaian yang mahal, tetapi bukan mahal-mahal. Dia katakan bahwa mahal. Jadi artinya mahal yang sesuai dengan keuangan kita, gitu. Dan soal mode-mode, ya pastinya banyak hal ya, berpakaian yang jangan sempit supaya peredaran darah bisa lancar, ya. Terus tentang pakaian rok atau apa, ya banyak lah. Tetapi yang penting bahwa sederhana itu boleh kita mengikuti mode, tetapi yang bukan mode-mode seperti apa gitu ya, yang berlebihan gitu, yang memang cocok, yang pas dengan badan kita gitu. Karena Nyonya White juga kasih tahu bahwa jangan terlalu sederhana juga, karena kita juga berpakaian sesuai dengan keuangan kita, sesuai dengan mutu gitu. Dengan mutu. Kadang kita memilih yang murah, tetapi mudah rusak. Dan itu juga jadi enggak menggunakan keuangan juga dengan tidak hikmat gitu ya. Seandainya rumah kita dibangun dengan menjadi sederhana dan dilengkapi dengan cara yang sama, itu akan menunjukkan kuasa pengudusan dari kebenaran. Ya, ini juga tentang kehidupan sederhana. Jadi pemberitaan kebenaran hanya akan berdampak sedikit atau tidak sama sekali. Jadi bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga meminta hikmat kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena kita adalah surat yang dibaca oleh orang-orang. Dan ketika mereka yang sudah mengaku percaya itu bertentangan dengan iman mereka, dengan perbuatan mereka. Nah, jadi perbuatan, perkataan, ini yang orang-orang lain lihat di dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan kita lah orang lain bisa melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam tengah-tengah keluarga dan kehidupan kita pribadi. Ya, jadi tentang berpakaian juga sesuai kasih tahu di sini gitu kan. Tadi betul juga yang kata Antisius, kita juga harus bijaksana dalam menggunakan uang kita untuk membeli pakaian kan. Jangan juga kita membeli pakaian yang harganya tidak pantas dengan
bahan yang sesungguhnya itu. Jadi saat kita justru nanti kalau harganya itu terlalu murah atau terlalu tidak pantas harganya segitu, kita akan terus beli kan, karena misalnya ya pakaiannya rusak lah atau apa kan, jadi kita mau mencari harga yang murah tapi gampang rusak juga itu tidak bagus. Dan kalau di Indonesia juga kita punya solusinya kan, kita harus kemana untuk mencari baju dan yang lain-lainnya. Dan ya itulah maksudnya tentang simple life atau kehidupan sederhana yang Mrs. White juga berikan di sini, dengan semua anjuran-anjurannya tentang makanan, tentang berpakaian, dan semuanya itu sangat lengkap yang diberikan oleh Mrs. White di sini gitu. Oke, yang berikutnya Kak Lali boleh baca Kak? Oke. Reformasi kesehatan mempengaruhi kehidupan yang sederhana. Melalui mujizat kuasa ilahi, Kristus memberi makan orang banyak. Namun, betapa rendahnya harga makanan yang disediakan. Hanya ikan dan roti jali-jali yang menjadi makanan sehari-hari para nelayan di Galilea. Kristus bisa saja memberikan jamuan yang kaya kepada orang-orang, tetapi makanan yang disiapkan hanya untuk pemuasan nafsu makan tidak akan memberi pelajaran bagi kebaikan mereka. Melalui mujizat ini, Kristus ingin mengajarkan pelajaran tentang kesederhanaan. Jika manusia saat ini sederhana dalam kebiasaannya, hidup selaras dengan hukum alam seperti yang dilakukan Adam dan Hawa pada awalnya, akan ada persediaan yang berlimpah untuk kebutuhan keluarga manusia. Tetapi kegegisan dan pemuasan nafsu makan telah membawa dosa dan kesengsaraan dari kelebihan di satu sisi dan dari kekurangan di sisi yang lain. Wow, iya, ini selalu ada contoh Tuhan Yesus ya. Jadi dia nak perlu siapin sesuatu yang susah-susah untuk dicari, hanya roti dan ikan aja yang dikasih waktu itu, karena itulah yang ada. Jadi kalau ada tamu, itulah pemberian terbaik kita untuk mereka kan. Jadi makanan yang di sini bilang menyehatkan dan yang bisa mengenyangkan mereka juga kan. Itulah yang kita bisa kasih. Dibilang Kristus bisa saja memberikan jamuan yang kaya kepada orang-orang atau makanan yang mahal-mahal ya, tetapi makanan yang disiapkan hanya untuk memuaskan nafsu makan tidak akan memberi pelajaran bagi kebaikan mereka. Jadi kalau kita mau memberikan atau menjamu sesuatu yang besar atau di luar kemampuan kita, keburukannya juga ke kita dan tamu yang kita layani. Tapi kalau sederhana, keuntungannya di kita dan juga tamu yang kita layani juga akan memperoleh manfaat dari pelayanan kita kan. Iya, ini dia punya pengaruh untuk yang sederhana itu bagi kita punya kehidupan. Iya, terima kasih. Iya, jadi di sini dibilang melalui mujizat kuasa ilahi, Kristus memberikan makan orang banyak, namun betapa rendahnya harga makanan yang dia sediakan. Lalu di sini dibilang Kristus bisa saja memberikan jamuan yang kaya kepada orang-orang, tapi mereka yang disiapkan hanya untuk pemuasan nafsu makan tidak akan memberi pelajaran bagi kebaikan mereka. Melalui mujizat ini, Kristus ingin mengajarkan pelajaran tentang kesederhanaan. Jadi, ya dari awal chapter ini juga sudah ditekankan selalu untuk makanan sederhana, pakaian sederhana, semuanya. Jadi, dibawa lagi kembali kepada pola hidup yang sesungguhnya kan, pola hidup Eden yang mana yang Tuhan berikan langsung gitu. Maksudnya terapkan pada Adam dan Hawa itu juga yang menjadi makanan untuk kita sekarang gitu. Dan di sini juga Tuhan Yesus diulangi lagi oleh Mrs. White tentang makanan yang dia sediakan saat dia berkumpul dengan murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang di zamannya Tuhan Yesus ini. Yang disediakan adalah barley ya, kalau bahasa Inggris. Barley loaves, roti. Oke. Lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. Kak Roy, boleh baca lagi Kak Roy?
Ya, oke. If dari if itu ya yang bahasa Indonesia di jika orang yang mengaku Kristen akan menggunakan lebih sedikit kekayaan mereka untuk menghiasi tubuh dan mempercantik rumah mereka sendiri dan akan mengkonsumsi lebih sedikit dalam kemewahan yang merusak kesehatan di atas meja mereka, mereka dapat menempatkan jumlah yang jauh lebih besar dalam perbendaharaan Tuhan. Dengan demikian, mereka akan meniru penebus mereka yang meninggalkan surga, kekayaannya dan kemuliaannya. Dan demi kita menjadi miskin agar kita dapat memiliki kekayaan kekal. Iya. Jadi di sini dengan pertolongan Tuhan kita diingatkan untuk tidak menghias tubuh dan menghias rumah yang dalam artian dengan cara yang tidak simpel dan sederhana ya. Itu juga iya istilahnya kalau tubuh kan memang tidak perlu dihias, tapi karakterlah hiasan yang surga inginkan ya, karena itu akan menjadi hiasan dari kota apa? New Jerusalem kan? Iya. Iya, karakter dari umat Tuhan itu yang akan menjadi hias. Kemudian untuk kalau mau menghias rumah dan juga makanan yang sudah kita bahaslah dari tadi yang tidak sesuai konteks itu, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka perbendaharaan Tuhan itu kita tidak bisa berikan dengan jumlah yang seharusnya. Dan kita tahu perbendaharaan Tuhan itu adalah bagaimana sumber daya itu bisa diarahkan sehingga orang-orang lain bisa mendengarkan pekabaran Tuhan, ya kan? Jadi penginjilan. Jadi dengan sehingga dan itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi patokannya di sini dia bilang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah patokan kita. Kalau kita mau ambil patokan dari siapapun tidak akan bisa, ya kan? Nah, tapi kalau mau bilang juga Yohanes Pembaptis bisa juga, karena dia itu adalah 144.000 punya patokan juga salah satu kan. Dia punya kesederhanaan, dia punya kesimpulan, dia punya berdiri teguh atas kebenaran, dia bagaimana dia menegur dosa tanpa ini, tapi semua itu patokan itulah standarnya. Dan apa namanya, kalau itu bisa dengan pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan masing-masing kita, maka apa namanya, orang-orang lain bisa akan melihat. Tadi kan ada tadi dikatakan kalau kita mau fit Christ, tadi yang katanya kayak agak bingung itu yang Tante Erli baca itu fit Christ. Itu sebenarnya waktu saya baca kita lihat bagaimana kita mau menjadi teladan seperti Kristus itu kita bagi orang lain. Kita mau beri makan orang lain dengan teladan Kristus, itu yang kita baca tadi ya waktu Tante Erli punya bagian. Nah, jadi kapan kita bisa ya kita bisa memberi makan orang lain dengan karakter Kristus itu adalah kalau kita melakukan apa yang dengan pertolongan Tuhan kita melakukan apa kesederhanaan yang sudah sedang kita baca dan pelajari saat ini. Ya, thank you. Ya itulah, ini penutupan dari di bagian yang 4 di sini dibilang ada yang bisa hubungin Tanya. Oh, itu udah masuk Tanya. Halo Anti, halo semuanya. Sorry internetnya tadi baru Iya. Ini sudah mau konklusi ya, C. Iya, udah ini udah paling terakhir sih Kak Roy. Oke, ya. Oke, jadi ya thank you Kak Roy tadi sudah baca yang ini. Jadi di paragraf ini
kita bisa mendapatkan juga maksudnya satu pelajaran di mana kata imitate itu yang paling penting, karena sebagai murid Tuhan Yesus yang harus kita lakukan adalah selalu imitate kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, minggu lalu juga, sabat lalu, aku ada keskip satu judul, yaitu judul ini Let Us Advance, di titik 121, 122, dan 123. Di sini dibilang reformasi dalam makan akan menghemat biaya dan tenaga. Keinginan sebuah keluarga dapat dengan mudah dipenuhi dengan makanan yang sehat dan sederhana. Makanan yang kaya memecah organ tubuh dan pikiran yang sehat. Kita semua harus mempertimbangkan bahwa tidak boleh ada pemborosan di baris manapun. Kita harus puas dengan makanan yang murni dan sederhana, yang disiapkan dengan cara yang sederhana. Ini harus menjadi diet tinggi dan rendah. Jadi, maksudnya diet tinggi dan rendah itu adalah kadar dari isi makanan kita atau kualitas dari makanan kita itu tinggi, tapi rendah dalam biaya juga, atau rendah dalam maksudnya sederhana gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Dan di situ misalnya juga bilang bagaimana itu bisa menghemat biaya dan tenaga. Dan di sini dibilang zat yang tercemar harus dihindari. Kami sedang mempersiapkan masa depan, kehidupan abadi di kerajaan surga. Jadi, di sini yang misalnya bilang selalu adalah untuk makanan yang di dunia ini, makanan yang sementara itu harus menjadi penopang pikiran kita untuk bisa belajar hal-hal yang surgawi, ya kan, hal-hal yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, tadi juga aku bilang bahwa kita akan belajar sedikit tentang protein, karena waktunya sudah sedikit juga, jadi kita akan cepat di sini. Karena kita selalu membahas tentang makanan sederhana, makanan yang simple, makanan yang vegetarian, yang tidak rumit gitu. Nah, sebetulnya kalau orang dunia melihat pandangan orang vegetarian atau orang yang tidak makan daging, mereka itu selalu mengeluhkan atau selalu menjadi keluhannya itu adalah, oh, vegetarian itu kurang protein, vegetarian itu tidak cukup proteinnya. Nah, di sini ada kisah sedikit tentang seorang yang bernama Rob. Nah, Rob ini orang yang baru menjadi vegetarian. Jadi di sini dibilang tingkah laku Rob sangat tidak biasa, tetapi ia tidak merasa mempunyai banyak pilihan dalam masalah ini. Tiap hari ia datang ke kafetaria fakultas dengan satu wadah berisi makanan yang tinggi protein. Jadi Rob ini baru menjadi vegetarian dan dia setiap kali pergi ke kantin itu selalu di makanannya itu makanan yang semua tinggi proteinnya. Lalu di sini dibilang suatu hari ia bawa kacang, pada hari lainnya kedelai sangrai. Jadi dia bawa selalu protein itu dalam bentuk kacang karena dia baru vegetarian kan. Jadi kadang-kadang dia bawa walnut, kadang-kadang dia bawa sunflower, kadang-kadang dia bawa kacang kedelai yang udah disangrai, atau pokoknya semuanya itu kacang, dan semuanya itu dia memprioritaskan protein yang sangat tinggi gitu. Nah, motivasinya adalah baru-baru ini ia menjadi seorang vegetarian dan khawatir kalau ia tidak mendapat cukup protein pada diet barunya ini. Jadi dia khawatir nih kalau kayaknya tuh proteinnya kurang deh kalau jadi vegetarian gitu. Kalau nggak makan daging itu kayaknya nggak ada proteinnya deh gitu. Nah, lalu kurang lebih 1 tahun kemudian ketika Rob mengambil kelas nutrisi, ia terheran-heran. Ia menyadari kalau ia telah mendapat 2 atau 3 kali lipat protein yang diperlukan dalam pola makannya. Lebih buruk dari itu, ia menemukan bahwa makan terlalu banyak protein menanggung resiko kesehatan. Jadi ternyata Rob ini juga kuliahnya atau belajar di bidang kesehatan, dan dia belajar di kelas nutrisi bahwa ternyata selama dia jadi vegetarian, dia itu memiliki protein yang 2 atau 3 kali lipat yang seharusnya sudah cukup hanya dalam porsi yang tertentu saja gitu. Jadi dia setiap hari makan dengan kadar protein yang sangat tinggi, sedangkan dia makan seperti itu sudah melewati batas dari protein tersebut gitu. Jadi yang seharusnya cuma
berapa gram saja, tapi dia sudah makannya terlalu banyak sehingga 2 atau 3 kali lipat kebutuhan dari protein yang sesungguhnya. Nah, sebetulnya kita harus tahu protein itu terdiri dari apa aja sih. Nah, protein itu adalah dinding yang dibangun oleh molekul yang disebut asam amino. Jadi protein itu adalah rangkaian asam amino, yaitu 20 rantai. Nah, dari 20 asam amino ini yang membentuk protein, 8 itu terdapat dari makanan kita. Sisanya 12 itu sudah ada di dalam tubuh manusia. Jadi, yang kita butuh asupan dari makanan dalam bentuk protein itu hanya 8 dari makanan, sisanya 12 itu udah ada dalam tubuh kita. Jika kita bandingkan molekul protein dengan kereta, maka asam amino seperti gerbong dalam kereta itu. Nah, jadi kita punya protein itu butuh 8 saja dari makanan kita. Nah, sekarang pertanyaannya berarti seberapa banyak kita butuh protein itu? Nah, kenyataannya adalah diet vegetaris yang berisi buah-buahan, padi-padian, kacang-kacangan, dan sayuran benar-benar memadai dalam hal protein. Nah, jadi ini adalah table atau ini adalah tabel kandungan 8 asam amino esensial dari makanan nabati yang umum. Jadi, tadi kan ada 20 asam amino. 8 kita butuh dari makanan, sisanya 12 itu udah ada dalam tubuh manusia. Nah, 8 itu kita lihat bisa dapatnya dari mana. Nah, kita lihat dalam ubi jalar. Ubi jalar itu, jadi ini semua yang warna-warna itu adalah 8 asam amino yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan protein tersebut. Nah, ubi jalar itu ada 2 gram, lalu kentang panggang, beras merah, tomat, labu, tepung terigu itu proteinnya sangat tinggi, jagung lebih tinggi lagi, white bean lebih tinggi lagi, asparagus lebih tinggi lagi, dan paling tinggi itu adalah brokoli. Nah, sedangkan yang dianjurkan atau protein yang kita makan itu hanyalah segini nih, yang paling kecil di samping kanan ini. Jadi, yang dianjurkan protein kita untuk makan itu kira-kira 2-4 gram dari masing-masing asam amino ini, yang warna merah, warna kuning, warna hijau, warna ungu. Itu hanya yang kanan ini, yang paling bawah. Sedangkan kalau kita makan brokoli, itu sudah mencukupi kebutuhan protein kita, bisa sampai 5 kali lipat dari yang sesungguhnya protein yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau kita khawatir tentang protein atau kita khawatir tentang berapa sih yang kita harus dapat dari kacang-kacangan ini, apakah kacang-kacangan ini tuh mencukupi kebutuhan dari protein kita gitu. Nah, itu tidak perlu kita khawatirkan sama sekali, karena selama kita makan sayur, buah, biji-bijian, dan beras, dan padi-padian, dan tepung-tepungan, dan semuanya yang nabati, atau semuanya yang berasal dari alam, itu sudah sangat mencukupi protein yang kita butuhkan sesungguhnya gitu. Jadi, tidak perlu kita hitung seperti orang yang benar-benar mau diet gitu, menghitung berapa proteinnya, semua makan ditimbang, itu tidak perlu seperti itu, karena tanpa kita hitung pun, tanpa kita timbang pun, kita sudah mendapatkan protein yang kita cukup dari setiap harinya. Apalagi kalau kita makannya buah, biji, sayur saja gitu. Kalau kita tidak makan daging dan yang lainnya, itu sudah sangat mencukupi kebutuhan kita. Jadi ini mematahkan mitos dari protein yang selama ini maksudnya orang-orang yang di luar vegetarian atau yang baru menjadi vegetarian itu khawatir tentang protein atau sangat tidak bisa lepas dari yang namanya telur atau yang lainnya. Itu tidak perlu dikhawatirkan menjadi pemakan sayur gitu, menjadi sapi, atau kita tuh menjadi ya seperti sapi gitu yang hanya makannya sayur ya kan. Jadi sampai di sini pelajaran kita dari bab yang keempat, bagian yang pertama dan juga yang kedua, dan juga kita
sudah banyak sekali tambahan pertanyaan dan kita bisa sharing satu sama lain, dan juga ini poin yang terakhir yang aku bisa bagikan atau sharingkan tentang protein, tentang mitos dari protein itu sendiri, dan berapa yang kita butuhkan sesungguhnya itu sudah sangat mencukupi dari semuanya gitu, dari kalau kita makan brokoli saja atau makan tomat itu sudah sangat mencukupi kebutuhan protein yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau tambahan? Ada. Iya, silakan Anti. Jadi kalau apa akibatnya kalau kebanyakan protein ya? Karena kayaknya semua ini dimakan. Brokoli aja udah tinggi, apalagi ditambah yang lain-lain. Iya. Jadi gini Anti, Apa akibatnya? masing-masing orang itu punya kekebalan tubuh itu berbeda kan masing-masing. Jadi ada yang alergi sama kacang. Jadi ada yang alergi sama kacang, ada yang alergi sama tepung misalnya, sama gluten. Nah, kalau dalam posisi misalnya kayak aku sendiri ini alergi sama jamur gitu, jadi nggak bisa terlalu banyak makan jamur. Kalau terlalu banyak makan jamur itu bisa menghasilkan keringat yang berlebihan dan juga bisa menghasilkan bau tubuh yang kurang enak gitu. Nah, jadi tergantung dari masing-masing orang punya kekebalan masing-masing gitu. Jadi misalnya kalau dia alerginya sama kacang, kan kacang itu yang selama ini kita anggapnya itu protein yang paling banyak di situ ya kan. Nah, kalau dia alerginya sama hal tersebut, sama si kacang ini, itu bisa menyebabkan ya gatal dalam tubuhnya, bisa juga maksudnya ada rash gitu dalam tubuhnya, jadi warna merah-merah. Itu orang yang terlalu banyak protein dan alerginya sama kacang gitu. Nah, yang di sini yang aku maksudkan adalah pertama, memang setiap masing-masing orang itu punya alergi yang berbeda-beda. Ada juga yang tidak alergi sama sekali gitu. Tapi nanti saat udah menjadi penumpukan, itu lebih menimbulkan penyakit yang lebih bahaya daripada yang alergi-alergi biasa. Nah, tapi kalau dalam posisi yang kita makannya cukup-cukup aja, itu tidak akan menyebabkan apa-apa. Jadi kalau mau bilang protein itu juga sebenarnya menciptakan apa sih dalam tubuh kita, ya yang paling parah yang aku tahu selama ini adalah kalau alerginya ke kacang, tubuhnya akan jadi merah-merah dan akan gatal. Kalau alerginya ke dalam hal yang seperti jamur atau tepung, udah kebanyakan makan tepung, itu akan menciptakan ya bau badan yang tidak enak atau keringatnya terlalu berlebihan gitu Anti. Dan ya itu sih, maksudnya kalau dalam porsi makan setiap hari kita nggak perlu hitung sampai detail kayak gimana banget gitu, maksudnya brokolinya udah terlalu banyak nih atau apa. Nah, makanya kenapa kita juga kadang-kadang makannya masih stir fry kan, masih menggunakan makan yang tumis itu supaya proteinnya itu, kadar proteinnya itu digabung dengan sayur yang lainnya. Jadi food combining itulah yang mahasiswa juga sudah sarankan dari awal kan, bukan hanya fokus di satu hal gitu, brokoli saja. Tapi yang ditekankan di sini itu adalah sebetulnya tidak perlu khawatir tentang kadar protein kalau kita itu seorang vegetarian atau kita itu seorang yang makan sayur, biji, dan buah saja gitu. Jadi bukan untuk menghitung ke proteinnya, tapi untuk lebih memfokuskan pada tidak perlu khawatir akan makanan yang kita makan selama kita hanya makan sayur, buah, biji-bijian, dan juga ya tidak ada makanan yang hewani lainnya gitu, Anti. Kira-kira apakah menjawab, Anti? Oke, thank you Tanya. Iya. Berarti kalau nggak alergi, jadi kalau kebanyakan makan protein suka alergi gitu ya? Kalau ada yang alergi? Iya, jadi gini kan, kalau nggak ada yang alergi juga, Anti, kalau sudah, ini kisah nyata juga kalau ada orang yang seorang pendeta sih, dia tuh di Indonesia sini, dia tuh mau coba jadi vegetarian, dan dia makan setiap hari hanya
tahu dan tempe. Jadi karena menghindar dari hewani, jadi dia makannya lauknya itu tahu dan tempe aja. Nah, tahu dan tempe itu kita tahu semuanya itu dari kedelai kan. Jadi kedelai yang difermentasi atau kedelai yang tahu itu kedelai juga yang diolah gitu. Nah, satu hari pendeta ini ya sudah mencapai umur sampai 50-an. Karena dia setiap hari makan tahu dan tempe, dia mulai pikun. Jadi dia saat membawakan renungan untuk di orang kematian, dia membawakan renungannya untuk orang pernikahan. Jadi saat dia orang lagi berduka, dia membawakan firman Tuhan, hal-hal yang tentang pernikahan, itu kan nggak nyambung kan. Dia mulai pikun gitu, nggak sadar apa yang dia sedang lakukan. Nah, kalau posisinya seperti itu, kenapa tahu dan tempe juga tidak boleh kita konsumsi setiap hari? Karena dia mengambil zat besi dalam otak kita yang sebetulnya otak kita butuhkan gitu. Jadi karena terlalu banyak konsumsi tahu dan tempe, maka itu mengikat zat besi dalam otak kita sehingga itu menyebabkan kepikunan lama-lama gitu. Jadi dalam posisi tertentu di mana Mrs. White bilang food combining adalah solusi yang terbaik, yaitu seperti itu yang kita harus belajar gitu, di mana nggak bisa setiap hari makan hanya tahu tempe. Itu boleh dimakan, cuman bukan menjadi konsumsi yang setiap hari juga gitu. Thank you, Tanya. Berarti Ya, saya Tanya. pikun karena tiap hari makan tahu ya. Terima kasih. Atau satu jenis makanan tertentu ya, Tan ya? Iya Kak. Ya. Jadi iya. memang jadi pengeluhan juga ya teman-teman yang vegetarian, mereka mengeluh suka lupa kan. Aduh, dari teman-temannya. Ya dulu saya katanya vegetarian, dia bilang, tapi istri saya juga vegetarian tapi suka lupa. Nah, masa sih? Ternyata memang betul kalau sudah nggak makan ikan, pasti penggantinya kalau di misalnya Manado, penggantinya pasti tahu tempe terus. Karena itu kan akan jadi lauk kan, nggak diganti-ganti. Nah memang betul pengaruh sekali dengan kita punya daya ingat. Kadang-kadang kunci sudah di kantong, kita cari-cari di mana-mana, padahal ada di pengalaman sendiri. Iya betul. Ternyata karena satu jenis makanan itu yang kita makan terus-menerus. Iya. Terima kasih. Boleh tambah sedikit ya? Oh iya, silakan Antisus. Ya. Uncle Dolphin Kelebihan protein juga mempengaruhi proses metabolisme dan memperberat kerja ginjal. Iya. Terima kasih. Itu benar juga ya, apa yang saya alami berarti. Terima kasih. Berarti saya harus kurangin tuh protein. Iya. Soalnya di tahu dan tempe itu juga kan kita harus hati-hati dengan kedelainya sendiri. Jadi kedelai itu bisa ada yang GMO gitu, genetic modified organism, di mana itu yang menyebabkan lebih banyak orang kanker gara-gara makan yang GMO itu gitu. Jadi kenapa harus menghindar juga? Sebetulnya aku pribadi juga udah sangat jarang sih makan tahu dan tempe karena ya pertama takut akan GMO itu, dan kedua juga kita masih punya lauk yang lainnya gitu daripada hanya tahu dan tempe itu gitu. Jadi kalau udah dia tahu yang difermentasi dan juga kedelainya GMO, dan itu juga kita makan setiap hari, itu yang akan lebih menyebabkan penyakit gitu daripada misalnya orang yang makan daging-daging gitu. Karena lebih bahaya yang GMO itu sih. Ya, gimana Antisus? Uncle Dolphin? Iya, di usia juga ya, tergantung usia kebutuhan protein ya. Anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, itu ada tabel-tabelnya kebutuhan protein. Terus ibu hamil, jadi ada tabel-tabel. Iya, betul. Oke. Uncle Dolphin tadi ada mau tambahkan sesuatu? Enggak, cuma hubungan yang Lali bilang tadi. Jadi sebenarnya
ketika kita jadi vegetarian dan jadi pelupa, bukan karena kita sudah berhenti makan ikan kan, tapi keterangan Tania, justru ketika kita berlebihan makan tempe ya atau tahu ya, dan pelajaran ini bagus sekali karena kami masih agak tidak setiap hari, tapi masih sekitar 5-4 hari lah makan tempe dan tahu, dan ya mungkin seminggu bisa sehari 2 kali aja mungkin ya dikurang ya. Dan pengganti protein brokoli, asparagus, white bean, jagung, dengan apa lagi ya kira-kira? Karena di sini pun jagung yang manis itu sebenarnya kan tidak baik ya. Nah, orang suka sekali makan jagung manis itu. Ini mungkin jagung yang biasa itu ya, Tania. Iya. Jadi gini, ya itu yang tadi aku bilang sih. Maksudnya kalau kita sudah tidak makan daging, kita sudah tidak makan ikan, sudah tidak makan ayam, sebetulnya kalau kita itu tidak perlu khawatir dengan hal protein ini sih, Uncle. Jadi maksud aku yang mau aku sampaikan adalah protein itu tubuh kita butuhkan, tapi butuhnya itu tidak sebanyak butuh karbohidrat misalnya. Nah, jadi kalau mau menjadi pengganti dari protein ini, selama kita makan sayur itu sudah memenuhi kebutuhan dari protein tersebut gitu. Jadi kalau misalnya tadi tentang jagung atau tentang kedelai yang tadi kita bahas juga, ada beberapa sayuran dan buah-buahan yang memang bisa di GMO-kan atau bisa GMO gitu ya. Tapi ada juga yang tidak bisa GMO gitu, yang harus dia harus dari benihnya seperti itu gitu. Nah, jadi misalnya kayak mangga itu nggak bisa GMO, tapi dia bisa direndam supaya dia jadi manis. Misalnya kayak durian itu nggak bisa GMO, tapi durian itu bisa disuntik untuk bisa lebih manis lagi. Nah, kalau jagung itu bisa GMO, kedelai juga itu bisa GMO. Nah, yang dibutuhkan itu dari jagung itu, ya maksudnya kalau kita makannya setiap hari jagung juga itu kan nggak bagus kan. Jadi kalau kita masih makan jagung atau kita lagi pengen makan jagung, carilah jagung yang lebih aman, organik lah, atau jagung yang masih, kalau jagung di kampung itu yang dia kayak utuh gitu jagungnya, bukan kayak jagung manis, tapi jagung yang kayak sorghum gitu, dia Hanya freeze lagi tanya. ungu gitu. Nah, jadi ya itu sih Uncle Dolphin, kalau berbicara tentang jagung, tentang kedelai yang bisa di GMO-kan gitu ya. Kalau ya karena sayuran dan buah-buahan ini kan juga adalah bisnis yang kotor juga di dunia ini gitu, dimana supaya petani cepat dapat duit, makanya diciptakanlah bisnis yang seperti itu. Cuman di sini yang lebih ditekankan adalah protein yang kita butuhkan dalam keseharian itu hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang kita khawatirkan selama ini gitu. Jadi gitu sih. Kira-kira ada pertanyaan lagi karena kita sudah lewat waktunya. Kita harus selesaikan di sini. Thank you. Iya, thank you, Auntie.